Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Panji dan Saka merasa lega mengetahui bahwa masih ada waktu 1 bulan hingga Wuri dan Kisuro menikah, sesuai kesepakatan. Wuri sendiri tak ambil pusing dengan semua yang terjadi pada dirinya hingga detik ini. Wuri yakin, selama dia berusaha, berdoa dan berserah diri pada Allah, tak ada satupun masalah yang tak ada jalan keluarnya. Selain itu, Wuri percaya bahwa ketika dia dicoba oleh Allah suatu cobaan ataupun ujian, dia pasti mampu melewatinya. Allah tak akan pernah salah memilih pundak di mana cobaan itu akan ditimpakan. Aduh, Saka memekik kecil saat Panji menepuk sebuah nyamuk yang menempel di lengan Saka dan tanpa sengaja mengenai luka goresan bilah bambu. "Kenapa Mas Saka?" tanya Wuri saat menyadari sesaat tadi Saka seperti kesakitan. "Tidak apa-apa Wuri," Saka menjawab tanpa memberitahu kenyataan yang dia alami. Dia justru menyembunyikan lengannya yang dibalut kain. Namun Wuri tidak mudah percaya begitu saja dan memilih menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya dialami Saka. Saat menyadari Saka menyembunyikan lengan satunya, Wuri menjadi curiga. "Kenapa lengan Mas Saka disembunyikan?" tanya Wuri. Pandangannya menatap Saka tajam, membuat Saka kesulitan berbohong. "Sini, Wuri lihat." Saka tak kunjung menunjukkan lengannya membuat Wuri makin curiga. "Cepatlah Mas," Saka bergeming. "Mas Saka, lenganmu kenapa?" tanya Wuri sekali lagi. Panji yang tak sampai hati melihat Wuri seperti itu, menarik pelan lengan Saka, sehingga Wuri bisa melihat dengan jelas bahwa lengan Saka dibebat menggunakan kain. Masya Allah, lengan Mas Saka kenapa? Sesuai prediksi Saka, Wuri cemas melihat lengannya dibalut kain. "Tidak apa-apa, hanya tergores sedikit, nanti juga sembuh," jawab Saka enteng, berharap Wuri tidak lagi mencemaskannya. Namun hati Wuri yang mempunyai rasa terhadap Saka tidak bisa tidak mencemaskan kondisi Saka. Wuri kemudian sibuk mengamati semak-semak berharap bisa menemukan dedaunan yang bisa digunakan untuk mengobati lengan Saka. Cahaya bulan purnama cukup memberi penerangan bagi gelapnya hutan jati. Akan tetapi Wuri tak kunjung menemukan tanaman yang dimaksud. "Sudahlah, lukaku ini tidak seberapa. Hanya luka biasa, nanti sampai tempatku bersembunyi akan aku obati. Kamu tidak usah mencemaskanku," ujar Saka kemudian. Barulah Wuri merasa lega. Panji yang melihat perhatian Wuri kepada Saka jadi merasa nelangsa. Dia yakin Wuri dan Saka saling mencintai, hanya saja belum terungkap. Pertemuan Panji, Saka dan Wuri sudah selesai. Tujuan utama pertemuan ini adalah mengetahui keadaan Wuri setelah tinggal di padepokan, dan syukurnya dia baik-baik saja. Wuri memutuskan masuk lagi ke padepokan sendirian. Tak mau dibantu oleh Panji maupun Saka. Keduanya membiarkannya, karena sudah sangat hafal dengan watak Wuri yang tidak suka merepotkan orang lain selagi dia mampu melakukannya sendiri. Sesampainya di dalam area padepokan, Wuri mendapati pintu kamarnya terbuka secara perlahan. Dia mendekat bangunan tempat dia tinggal yang hanya terdiri satu ruangan, yaitu kamarnya. Wuri mengendap-endap dan berusaha mencari tahu siapa yang telah membuka pintunya. "Neng Wuri, dari mana saja? Dari tadi aku menunggu Neng Wuri." Suara seorang perempuan dan tiba-tiba muncul dari kamarnya cukup mengejutkan Wuri. Rupanya perempuan itu adalah Mbak Yuni, salah satu dayang yang ditugaskan Kisuro untuk melayani segala keperluan Wuri. Wuri berdehem, lalu berdiri tegak agar tidak ketahuan sedang mengendap-endap hendak masuk. "Aku dari berkeliling mencari udara segar Mbak Yuni. Rasanya sangat gerah berada di dalam kamar. Mungkin karena belum terbiasa," ujar Wuri beralasan. Tak mungkin dia berkata jujur bahwa telah menyelinap keluar. "Mbak Yuni sudah dari tadi berada di sini?" tanya Wuri kemudian. Dia berusaha bersikap sesantai mungkin. "Lumayan lama sih, hampir 30 menit. Awalnya aku menunggu Neng Wuri di depan kamar, tetapi karena tak kunjung datang, aku masuk ke kamar Neng Wuri memeriksa segala sesuatunya. Takutnya Neng Wuri pulang tanpa pamit." Mbak Yuni berkata apa adanya. Dia memang dipesan oleh Kisuro untuk memantau Wuri agar jangan sampai kabur dari padepokan. "Tidak Mbak, aku tidak kabur. Kalaupun pergi, aku pasti pamit sama Mbak Yuni." Wuri berusaha meyakinkan dayang Kisuro tersebut bahwa dia baik-baik saja dan tak mungkin kabur. "Terima kasih Neng, maaf jika saya terkesan menguntit Neng Wuri. Saya hanya menjalankan tugas, ada anak yang harus saya hidupi." Jawaban Mbak Yuni membuat Wuri terharu.
Ternyata tidak semua yang berada di padepokan mempunyai hati yang sesat macam Kisuro. Wuri kemudian mengajak Mbak Yuni duduk di kursi yang terletak depan kamarnya. Ngomong-ngomong, Mbak Yuni punya anak berapa? Terus kenapa Mbak Yuni yang mencari nafkah? Wuri bertanya untuk menuntaskan rasa penasarannya. Entah kenapa hatinya merasa bahwa Mbak Yuni punya beban hidup yang cukup berat. Saya kan janda beranak dua dan dua-duanya tidak ikut tinggal di padepokan. Keduanya saya titipkan di rumah ibu saya di desa sebelah. Suami saya dulunya salah satu orang yang menolak ajaran Kisuro. Namun suatu hari, dia tiba-tiba menghilang. Sampai sekarang tak ada kabar beritanya. Saya memutuskan mencari pekerjaan ke sana kemari. Tetapi tak ada satupun orang yang mau memperkerjakan saya. Akhirnya dengan terpaksa saya bekerja di sini atas tawaran salah seorang dayang yang sudah lebih dulu bekerja di sini. Sebenarnya hati saya tidak seret bekerja sama Kisuro. Selain ajarannya aneh, saya tidak diperbolehkan keluar padepokan untuk menemui anak-anak saya. Entah bagaimana nasib mereka sekarang. Serius, ia sudah hampir 2 tahun saya tidak pulang. Tak terhitung lagi usaha saya memohon agar Kisuro mengizinkan saya pulang. Tetapi dia selalu tidak memberikan izin. Pernah suatu saat, saya nekat kabur dari padepokan. Tetapi orang-orang Kisuro berhasil menangkap saya. Bahkan sebelum saya bisa keluar dari desa Kenongko, Mbak Yuni menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil nafas. Setelah merasa pernafasannya longgar, dia kembali melanjutkan. Terakhir beberapa hari lalu, saya meminta izin untuk sebentar saja menengok anak-anak saya. Namun Kisuro memberikan syarat bahwa saya boleh pulang jika berhasil menjaga Neng Wuri agar tidak kabur. Saya baru boleh pulang jika Kisuro dan Neng Wuri sudah menikah. Oleh karena itu, maafkan saya jika membuat Neng Wuri merasa tidak nyaman. Saya hanya menjalankan tugas dan berharap bisa segera pulang dan berkumpul dengan anak-anak lagi. Secara pribadi dari hati yang paling dalam, saya sebenarnya menyayangkan jika Kisuro berhasil menikahi Neng Wuri. Wuri menghela nafas panjang. Dia tak menyangka jika Kisuro setegak itu. Mbak Yuni tampak mengusap ujung matanya yang sedikit basah oleh air mata. Mbak Yuni, aku tidak apa-apa. Mbak Yuni, jalankan saja tugas Mbak Yuni dengan baik. Namun tolong, jika Kisuro bertanya tentang aktivitasku, pandai-pandailah Mbak Yuni mengarang. Aku di sini bukan untuk menjadi istri Kisuro. Aku di sini untuk mencari orang tuaku sekaligus menghancurkan Kisuro yang telah banyak berbuat zalim dan mengajarkan sebuah kesesatan. Mbak Yuni tunggu saja tanggal mainnya dan mendoakan agar rencanaku berjalan mulus. Insya Allah, Mbak Yuni bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga Mbak. Terima kasih Neng. Neng sudah bisa mengerti posisi saya. Saya doakan semoga rencana Neng diridhoi Allah dan berjalan lancar. Ucap Mbak Yuni dengan tulus. Amin. Mbak Yuni kemudian pamit. Wuri sendiri masuk ke kamarnya. Mendengar cerita Mbak Yuni membuat Wuri semakin besar tekadnya untuk menghancurkan Kisuro. Besok sepertinya dia harus mulai melangkah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.